Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Novi Puji Astuti dan Fida Nur Laila. Pada video ini akan membahas mengenai diskusi kami tentang biomolekul dan metabolisme dan lipid. Materi yang kami bahas merupakan kelanjutan materi dari kelompok sebelumnya, di mana kelompok kami akan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama, ada neraca energi yang dihasilkan dari pembakaran asam lemak. Yang kedua, ada gluconeogenesis dari asam lemak. Dan yang ketiga, ada lipogenesis dan ketosis. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang neraca energi yang dihasilkan dari suatu pembakaran asam lemak. Jadi pada materi ini bagaimana lemak itu bisa diubah menjadi suatu energi pada setiap sel makhluk hidup termasuk manusia itu sendiri. Jadi, pada saat tubuh kita itu sedang olahraga atau kita saat puasa, kan kita merasa lapar dan di situ tidak ada asupan makanan. Maka tubuh kita itu dapat menggunakan cadangan makanan seperti lemak itu sebagai sumber energinya, yaitu digunakan untuk mengganti suatu karbohidrat. Nah, lemak-lemak yang ada di tubuh ini akan dipecah untuk menjadi asam lemak yang selanjutnya itu akan degradasi melalui oksidasi alfa atau oksidasi beta. Nah, oksidasi alfa ini dia akan memecah suatu lemak menjadi molekul dengan molekulnya itu satu atom C, sedangkan pada oksidasi beta dia itu akan memecah lemak menjadi molekul dengan dua atom C. Nah, lemak sendiri merupakan sumber utama energi untuk berbagai organisme seperti karbohidrat, kemudian nutrisi lainnya. Kemudian lemak itu memiliki struktur yang berbeda-beda, tetapi proses dari katabolismenya itu sama dengan kayak karbohidrat dan nutrisi lainnya juga. Selanjutnya yaitu proses katabolisme pada suatu lemak dan karbohidrat. Kenapa lemak dan karbohidrat itu sama? Seperti yang sudah dibilang tadi pada slide sebelumnya, bahwa proses katabolisme antara lemak dan karbohidrat serta nutrisi lainnya itu hampir sama. Jadi mereka punya langkah-langkah umum yang sama seperti di bawah ini. Yang pertama itu pada lemak atau pada karbohidrat itu akan terjadi konversi menjadi asetil-CoA. Kemudian akan terjadi proses oksidasi asetil-CoA dalam siklus asam sitrat atau dinamakan juga siklus asam trikarboksilat atau siklus TCA. Pada proses oksidasi asetil-CoA ini nanti dia akan menghasilkan air, karbon dioksida, dan elektron. Secara berkelanjutan, dia tuh akan tetap menghasilkan air, karbon dioksida, dan elektron. Kemudian asetil-CoA itu akan mengubah bentuknya itu menjadi suatu zat antara, seperti zat sitrat dan fumarat. Kemudian untuk pembentukan karbon dioksida sendiri pada tahap kedua tadi, dia akan dilepas oleh sistem pernafasan atau sistem respirasi. Kemudian untuk elektron-elektron yang dihasilkan pada tahap kedua tadi, dia akan terjadi pada proses terakhir yaitu yang namanya proses sistem transfer elektron. Kemudian akan dihasilkan sejumlah energi yang berbentuk ATP dan air dengan reaksi yang panjang atau reaksinya itu berantai. Selanjutnya yaitu proses katabolisme lemak sendiri. Nah, lemak itu pertama-tama dia dalam bentuk lemak, kemudian diubah menjadi suatu asam lemak atau gliserol, dan kemudian dia akan berubah menjadi suatu asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini dihasilkan dari proses yang dinamakan oksidasi beta. Jadi dapat disimpulkan bahwa oksidasi beta itu merupakan proses pemecahan asam lemak menjadi suatu asetil-CoA, di mana asetil-CoA-nya itu akan diproses lebih lanjut dan akan menghasilkan suatu energi dalam bentuk suatu ATP. Nah, ketika suatu organisme atau suatu sel makhluk hidup itu kelebihan suatu energi, maka energi tersebut akan disimpan atau dicadangkan dalam bentuk lemak dan
atau dalam bentuk triasilgliserol. Nah, ketika manusia atau sel makhluk hidup itu membutuhkan energi, barulah suatu hormon atau suatu enzim lipase pada lemak itu akan memicu lemak itu menjadi suatu energi. Dengan cara lemak itu akan memecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase, kemudian dibawa oleh serum albumin, dan akan dialirkan ke dalam darah menuju di mana tempat yang membutuhkan suatu energi atau yang membutuhkan suatu cadangan makanan. Nah, dia akan dialirkan ke situ. Kemudian dari tempat sel tujuan tadi atau dari tempat yang membutuhkan sumber makanan tadi, asam lemak itu akan masuk ke dalam mitokondria dan akan terjadi 3 tahap dasar tadi. Ada oksidasi beta, ada siklus TCA, dan transfer elektron. Dan yang terakhir itu akan dihasilkan suatu energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu tentang gluconeogenesis dari suatu asam lemak. Perlu kita ketahui bahwa gluconeogenesis ini merupakan suatu senyawa yang bukan karbon yang dapat diubah menjadi suatu glukosa atau glikogen. Nah, untuk membentuk suatu glukosa atau glikogen sendiri, dia dapat dibentuk dari suatu prekursor non-karbohidrat. Nah, contohnya itu seperti asam-asam amino glukogenik, kemudian laktat, gliserol, dan propionat. Nah, gluconeogenesis ini berfungsi untuk memenuhi suatu kebutuhan glukosa pada tubuh manusia atau pada suatu sel hidup pada saat suatu karbohidrat itu tidak tersedia dengan jumlah yang mencukupi di dalam makanan. Jadi dia gluconeogenesis ini dapat mengcover kebutuhan glukosa pada manusia ketika karbohidratnya itu tidak ada atau tidak mencukupi. Selanjutnya, mekanisme gluconeogenesis selain dapat digunakan untuk membentuk suatu glukosa dari non-karbohidrat atau non-karbon, dia juga dapat dipakai untuk membersihkan suatu produk metabolisme yang ada di dalam darah manusia atau dalam darah sel makhluk hidup. Misalnya, laktat yang dihasilkan oleh otot serta eritrosit dan gliserol itu yang dihasilkan dari adiposa dan propionat yang dia merupakan asam glukogenik dari suatu hewan. Nah, sebenarnya hanya sebagian laktat saja yang digunakan dalam proses oksidasi dalam jaringan yang lain, dan sebagiannya itu digunakan untuk pengolahan suatu glukosa atau dapat diubah menjadi suatu glukosa. Tetapi kalau glukosa dalam suatu sel hidup itu sudah terpenuhi atau masih cukup, maka dia akan disimpan untuk menjadi suatu lemak. Hal ini dalam jurnal yang saya analisis yaitu tentang diet ketogenik untuk pengobatan penyakit diabetes dan epilepsi. Nah, diet ini sangat berguna karena diet ini mengkonsumsi rendah karbohidrat, tetapi dia mengkonsumsi makanan yang harus tinggi lemak. Berdasarkan paparan yang sebelumnya saya jelaskan, bahwa pada jurnal yang saya analisis, yaitu tentang diet ketogenik yang berguna atau yang berfungsi sebagai pengobatan diabetes tipe 2. Selain dapat digunakan sebagai penyakit diabetes tipe 2, diet ketogenik ini juga dapat menyembuhkan penyakit epilepsi dan kardiovaskular. Nah, diet ketogenik itu apa sih? Nah, diet ketogenik ini merupakan suatu diet tinggi lemak dan rendah karbohidrat yang dalam diet ketogenik ini akan menciptakan keadaan ketosis yang baik bagi tubuh manusia atau tubuh suatu sel makhluk hidup. Nah, untuk rendahnya karbohidrat yang dikonsumsi, ini akan menurunkan kadar glukosa dalam darah sehingga pada penyakit diabetes tipe 2 ini akan berkurang bahkan dapat sembuh. Sehingga tetapi dalam tubuh manusia juga memerlukan suatu glukosa sehingga
dapat dipasok melalui bahan atau melalui nutrisi lainnya, seperti lemak, kemudian protein, dan asam laktat. Selanjutnya, ada lipogenesis dan ketosis. Sebenarnya, apa itu lipogenesis dan ketosis? Ketosis merupakan suatu keadaan dalam metabolisme di mana berkurangnya kadar karbohidrat dan tingginya kadar lemak dalam tubuh seseorang. Ketosis merupakan proses metabolisme yang biasa dan tidak berbahaya, di mana kondisi ini terjadi ketika tubuh seseorang kekurangan karbohidrat untuk dibakar menjadi energi, sehingga sebagai gantinya maka tubuh akan membakar lemak untuk mencukupi kebutuhan energinya. Salah satu metode diet yang menerapkan prinsip ketosis adalah diet ketogenik, di mana diet ketogenik ini merupakan diet dengan pola makan yang mengurangi asupan karbohidrat tetapi tinggi asupan lemak. Diet ketogenik ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang mengalami obesitas, karena obesitas sendiri sangat berkaitan dengan beberapa kondisi seperti penyakit kardiovaskuler, diabetes tipe 2, hipertensi, dan penyakit hati berlemak non-alkohol atau NAFLD. Penyakit hati berlemak non-alkohol ini adalah penyakit hati progresif yang ditandai dengan peningkatan akumulasi lemak di hati. Jika tidak diobati, maka akan menyebabkan steatohepatitis non-alkohol, fibrosis, sirosis, dan gagal hati. Sehingga banyak manusia untuk menanggulangi atau menghindari penyakit tersebut dengan melakukan diet ketogenik. Dengan dilakukannya diet ketogenik ini, maka diharapkan setiap manusia yang mengalami obesitas dapat menurunkan berat badannya. Selanjutnya, ada akibat penurunan ketosis. Banyak orang-orang yang mengonsumsi protein tinggi sehingga mereka akan mengurangi asupan lemak dan karbohidrat. Hal ini akan berakibat pada tubuh, di mana jika tubuh mengonsumsi protein yang cukup tinggi dalam jangka waktu yang lama, maka jumlah ketosis dalam tubuh yang dihasilkan akan semakin menurun. Penurunan jumlah ketosis tentunya akan berakibat pada kesehatan, seperti mulai melemahnya sistem tubuh, perkembangan otot yang tidak disertai dengan fungsi yang normal, serta permasalahan terkait daya tahan tubuh. Sehingga setiap manusia harus diusahakan untuk memperoleh nutrisi yang seimbang untuk tubuhnya masing-masing. Seperti mengkonsumsi protein berdasarkan kebutuhan protein harian, tidak lebih dan tidak kurang. Namun, apabila terjadi permasalahan kondisi tubuh yang dicurigai akibat efek kekurangan atau kelebihan protein, sehingga harus segera diperiksakan untuk menangani dan mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi. Dalam perspektif diet metabolik, diet rendah lemak total dan lemak jenuh atau diet tinggi karbohidrat cukup efektif dalam mengelola penyimpanan lemak hati dengan membatasi sumber lemak eksogen. Namun, asupan karbohidrat yang tinggi kemungkinan besar tidak mendukung hilangnya lemak hati karena peningkatan de novo lipogenesis dan pengurangan oksidasi asam lemak yang sering disebut sebagai ketogenesis. De novo lipogenesis atau sintesis de novo merupakan pembentukan asam lemak atau palmitat dari asetil-CoA. Asetil-CoA berasal dari proses glikolisis dan dari katabolisme asam-asam amino. Sintesis de novo terutama terjadi dalam hati yang kemudian sebagian besar diangkut dan disimpan dalam jaringan lemak dalam bentuk trigliserida. Lipogenesis sendiri merupakan lintasan metabolisme yang mengubah asetil-CoA menjadi lipid. Kadar lipid dalam sirkulasi darah merupakan perimbangan antara lipogenesis dan lipolisis atau oksidasi asam lemak. Lipogenesis terjadi karena stimulasi asupan karbohidrat yang terhambat oleh asam lemak tak jenuh dan kegiatan puasa. Diet ketogenik rendah karbohidrat dan tinggi lemak menginduksi peningkatan secara signifikan ketoksidasi asam lemak seluruh tubuh dan ketogenesis hati, sehingga diet tinggi karbohidrat dan diet rendah karbohidrat telah terbukti dapat mengurangi lemak pada hati. Selanjutnya ada diet ketogenik. Pada sesi sebelumnya telah saya bahas mengenai pengertian diet ketogenik. Diet ketogenik telah terbukti dengan cepat menurunkan lemak hati dalam jangka waktu 3-14 hari. Hal ini bisa mengungguli diet rendah lemak meskipun diimbangi dengan kandungan energi dan penurunan berat badan.
Dalam periode yang lebih lama atau sekitar 2-6 bulan, diet ketogenik akan menghasilkan penurunan berat badan yang signifikan dan akan mengakibatkan penurunan lemak hati yang lebih besar daripada diet rendah lemak. Namun, pada individu dengan penyakit hati lemak non-alkohol atau NAFLD, diet rendah lemak dan diet ketogenik sama-sama efektif dalam mengurangi lemak hati pada seluruh tingkat hati secara segmental. Sehingga dalam jangka pendek, konsumsi lemak jenuh tinggi dalam konteks asupan karbohidrat rendah tidak berdampak buruk pada kesehatan hati. Selain itu, efek diet pada kesehatan hati lebih bergantung pada pembatasan kalori daripada distribusi makronutrien atau tingkat ketosis selama beberapa minggu. Sekian presentasi dari kelompok 4. Lebih-lebihnya kami mohon maaf. Dari penjelasan ini dapat kami berikan sebuah saran bahwa kita semua dalam konsumsi apapun itu tidak boleh secara berlebihan, dan apapun yang kita konsumsi harus dalam kondisi yang halal serta menyehatkan, karena semua yang kita konsumsi pasti akan berefek pada tubuh kita. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.